Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Teman-teman sekalian, Imam Ibnu Katsir menjelaskan dalam tafsirnya bahwa setiap kitab suci, maksudnya selain Al-Quran, itu juga diturunkan pada bulan Ramadan. Al-Quran sudah jelas, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman bahwa bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia untuk membedakan yang hak dan yang batil. Ternyata tidak hanya itu, Imam Ibnu Katsir menjelaskan bahwa setiap kitab suci yang diturunkan kepada para nabi itu diturunkan juga pada bulan Ramadan. Ini dibuktikan dalam hadis yang dicatat oleh Imam Ahmad bin Hanbal, yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal di kitab Al-Musnad, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, suhuf Nabi Ibrahim diturunkan pada malam pertama bulan Ramadan, Taurat diturunkan pada 6 Ramadan, dan Injil diturunkan pada 13 Ramadan, sedangkan Al-Quran diturunkan pada 24 Ramadan. Disinilah kita perlu menggali hikmah-hikmah daripada peristiwa tersebut. Ada apa dengan bulan Ramadan sehingga Allah menurunkan kitab-kitab sucinya, petunjuk-petunjuknya, hudan-hudan bagi manusia di bulan Ramadan? Apa tujuan Allah menurunkan Al-Quran, Taurat, Injil, suhufnya Nabi Ibrahim pada bulan Ramadan? Nah, ternyata hikmah daripada semua ini yakni bahwa bulan Ramadan adalah bulannya Al-Quran. Setelah kita mengetahui bahwa bulan Ramadan adalah bulannya Al-Quran, maka kita perlu memperbanyak interaksi kita kepada Al-Quran. Dengan Al-Quran, dengan cara apa? Bebas. Bisa kita memperbanyak interaksi dengan membaca tafsir Al-Quran, yang tentu dipandu dengan guru-guru yang berkompeten, kemudian dan punya sanad ya. Kemudian murojaah Al-Quran, orang-orang yang sudah hafiz Al-Quran 30 juz, murojaah Al-Quran, jaga hafalan kita di bulan Ramadan. Kemudian yang belum hafal Al-Quran, kita hafalkan Al-Quran 1 juz, 2 juz, 3 juz. Lumayan teman-teman, kita memperbanyak interaksi kita dengan Al-Quran di bulan Ramadan. Karena apa? Karena dengan Al-Quran semuanya jadi istimewa. Kita perlu contoh gitu ya. Nabi Muhammad SAW diturunkan oleh Allah wahyu yang berupa Al-Quran secara berangsur-angsur. Allah menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad, maka Nabi Muhammad menjadi Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Kemudian Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan, maka bulan Ramadan ikut istimewa menjadi tuannya para bulan di 12 bulan Hijriyah. Ramadan menjadi bulan yang paling istimewa di antara bulan-bulan yang lain. Nah, kita juga ingin istimewa karena apa? Karena Al-Quran. Nah, maka kita perlu memperbanyak interaksi kita dengan Al-Quran. Dengan cara apa tadi? Membaca tafsir, memahami Al-Quran, murojaah Al-Quran atau hafalan Al-Quran. Nah, di sini kita juga jangan lupa orang-orang yang sudah 30 juz, yang sudah hafal 30 juz, lupa memurojaah Al-Quran, lupa menjaga hafalannya di Al-Quran, atau orang yang sudah hafal Al-Quran 1 atau 5 juz atau 10 juz, atau mungkin sudah 15 juz, terlena gitu karena saya sudah hafal Quran. Nah, jangan sampai gitu teman-teman. Di bulan Ramadan ini kita perlu banyak interaksi, kita perlu menjaga hafalan kita, menjaga hafalan kita, memurojaah hafalan kita, memperbanyak interaksi kita dengan Al-Quran. Karena apa? Karena dengan Al-Quran lah semua hal menjadi istimewa. Nabi Muhammad dengan Al-Quran menjadi Sayyidul Anbiya wal Mursalin.
Ramadan dengan Al-Quran menjadi bulan yang istimewa di antara bulan-bulan yang lain. Kemudian ada juga yang meriwayatkan bulan Ramadan diturunkan pada hari Jumat, maka hari Jumat menjadi bulan-bulannya hari-hari yang istimewa, hari Jumat. Jadi Sayyidul Ayyam, menjadi tuannya para hari, tuannya hari-hari. Jadi hari yang diistimewakan oleh Allah karena apa? Karena Al-Quran. Dan juga ada yang meriwayatkan bahwa Al-Quran ini, siapa yang menghafal Al-Quran ini menjadi keluarganya Allah gitu teman-teman. Nah, kita melihat keluarganya Nabi, para habaib itu sudah istimewa gitu ya. Sudah kita sudah tunduk gitu kepada mereka. Nah, ini apalagi keluarganya Allah gitu. Ini keluarga Allah gitu. Nah, pada intinya kita pada bulan Ramadan ini, karena bulannya Al-Quran, kita perlu memperbanyak interaksi kita dengan Al-Quran, menjaga hafalan kita yang sudah kita hafalkan di bulan Ramadan, bulannya Al-Quran. Kemudian kita juga perlu menyadari bahwa bulan Ramadan ini adalah bulannya diturunkan Al-Quran yang di dalamnya terdapat pembeda antara hak dan yang batil. Maka kita lakukan yang ma'ruf, kita lakukan yang hak dan jauhi yang batil. Demikian foto yang bisa saya sampaikan. Salah-salahnya saya mohon maaf. Yang salah itu datangnya dari diri saya, yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.